Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita semua bisa bertemu lagi ya, meskipun dalam keadaan online. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat selalu. Allah berkahi segalanya selamanya semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 3 seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa di pertemuan ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian daripada Khulafaur Rasyidin, kemudian siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin, kemudian bagaimana profil daripada sahabat-sahabat yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin, dan insya Allah kita akan menjelaskan juga tentang bagaimana cara pengangkatan daripada Khulafaur Rasyidin tersebut. Latar belakang Khulafaur Rasyidin. Setelah pelaksanaan Haji Wada, 2 bulan berikutnya Rasulullah ternyata jatuh sakit. Beliau sakit demam. Nah, saat itu sampai menjelang wafatnya Rasulullah SAW, di hari ketiga sebelum wafatnya, beliau sudah tidak sanggup untuk mengimami sholat. Ya, jadi Rasulullah saat itu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau, menjadikan imam sholat di masjid, ya, seperti itu. Selanjutnya, pembahasan kedua tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 2 kata dalam bahasa Arab, yakni khulafa dan ar-rasyid. Nah, khulafa artinya itu merupakan bentuk jamak daripada kata khalifah, yang artinya adalah sebagai pemimpin. Sedangkan ar-rasyidin yaitu merupakan bentuk jamak daripada kata ar-rasyid, yang artinya yang mendapat petunjuk atau orang yang mendapat petunjuk. Sehingga secara garis besar dalam kaitan istilahnya, Khulafaur Rasyidin diartikan sebagai pemimpin pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk. Seperti itu kira-kira. Teman-teman, istilah untuk Khulafaur Rasyidin itu dikhususkan untuk 4 orang sahabat Nabi yang menjabat sebagai khalifah, yang menjabat sebagai penerus setelah Rasulullah. Siapa aja? Di antaranya yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, kita bahas satu persatu dari profil singkat dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut. Yang pertama kita bahas dari Sayyidina Abu Bakar terlebih dahulu. Nah, Abu Bakar ini merupakan sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan beliau itu saking dekatnya sudah seperti soulmate ya kalau kita itu. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau keturunan dari Bani Taim. Kemudian beliau juga lahir 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Beliau lahir di tahun 573 Masehi. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang sangat baik, terpuji, kemudian terkenal di kalangan bangsawan Quraisy. Beliau juga terkenal sebagai sosok yang ulet dan jujur. Dalam berdagang, beliau selalu mengutamakan kejujuran, sehingga perdagangan beliau itu sangat melesat ya. Banyak orang-orang yang membeli kepada beliau, tertarik dengan kejujuran beliau. Sejak kecil, memang Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW, beliau merupakan sahabat karib ya. Beliau menjalin persahabatan yang sangat kuat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini selalu menggandeng Nabi di awal dakwahnya sampai akhirnya, apapun itu. Mulai dari nol sampai menuju puncaknya, sampai beliau itu ikut saat hijrah ke Madinah. Dari masa kecil sampai dewasa, intinya Rasulullah bersama Abu Bakar itu selalu bersama-sama. Pas di masa kenabiannya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dewasa yang pertama mengakuinya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini dikatakan sebagai golongan as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam.
Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq juga karena menjadi orang yang pertama juga. Karena Abu Bakar ini suka menjadi orang yang pertama, ya. Orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat itu Rasulullah memberikan kabar kepada seluruh warganya bahwa aku ini sudah diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Saat itu orang yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Sehingga atas kejadian itu Abu Bakar pun mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya orang yang jujur. Seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah itu atas dasar musyawarah, tepatnya pada tahun ke-10 Hijriah. Beliau menjabat selama kurang lebih 2 tahun. Proses pengangkatan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq itu memerintahkan agar kaum Ansorin dan kaum Muhajirin menyediakan calon-calon untuk dijadikan sebagai khalifah. Di sini Abu Bakar memilih atau memberikan calon daripada kaum Muhajirin. Nah, mengapa Abu Bakar itu memilih mencalonkan kaum Muhajirin? Karena di sini Abu Bakar menjelaskan kepada semuanya di dalam rapat itu atau di dalam musyawarah itu, kalau kaum yang paling diistimewakan oleh Allah itu adalah kaum Muhajirin. Sehingga pada saat itu Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Karena alasannya kenapa sih diakui sebagai kaum yang diistimewakan? Sebab pada awal permulaan Islam, beliau telah mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya dan selalu bersama Nabi Muhammad dalam keadaan apapun, sehingga pas sampai beliau ikut hijrah, semuanya tetap bersama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad saat hijrah itu ditawarkan untuk tinggal di tempat ini, tempat sahabatnya yang mewah atau apa, tapi beliau Nabi Muhammad ini enggan memilih untuk sendiri, ya, hidup sendiri, tapi beliau ingin bersama-sama dengan orang yang hijrah, bersama-sama dengan kaum Muhajirin. Sehingga pantaslah kalau dari kaum Muhajirin ini adalah kaum-kaum yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar itu lebih pantas menjadi seorang khalifah karena beliau selain dari kaum Muhajirin, beliau juga adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Akhirnya atas semua ungkapan Umar bin Khattab, semuanya langsung diiyahkan, langsung disetujui oleh orang-orang yang hadir dalam musyawarah tersebut. Atas pertimbangan apa? Yang pertama, melihat dari sisi Abu Bakar sebagai orang yang selalu menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang terdepan, ya, orang yang pertama mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, orang yang selalu menampi Nabi dari mulai di Mekah sampai hijrah ke Madinah. Yang ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang, ya, orang yang memeluk ke dalam agama Islam. Bahkan beliau itu senang untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang keempat, beliaulah adalah orang yang satu-satunya ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai pengganti imam sholat saat Rasulullah sedang sakit. Jadi semuanya setelah dipaparkan hasil pertimbangan-pertimbangannya, akhirnya Umar bin Khattab pun berjabat tangan dengan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, kemudian diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan seluruh umat Islam yang ada di situ. Akhirnya Abu Bakar alhamdulillah berhasil memimpin umat Islam menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Selanjutnya adalah prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini meskipun memerintah hanya singkat, ya, dalam jangka waktu yang singkat hanya 2 tahun saja, tapi beliau sudah melakukan beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan Islam. Apa saja? Di antaranya yang pertama yaitu memerangi kelompok pembangkang. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih dengan demokratis, otomatis situasi pada saat itu di kota Madinah itu sangat berpecah belah, ya, bergejolak karena mungkin saja di antara mereka yang tidak menginginkan hal itu terjadi, ya, tidak menginginkan Abu Bakar itu diangkat sebagai khalifah. Nah, di antara mereka-mereka itu yang tidak suka dengan Nabi, mereka pun melakukan pemberontakan. Mereka menentang atas kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, ya.
Ada yang memang tidak mau lagi membayar zakat karena dikatakan bahwa itu hanyalah upeti daripada Nabi Muhammad, dan yang lain-lainnya. Segala bentuk ibadah-ibadah atau peraturan-peraturan yang dulu zaman Nabi Muhammad itu dilaksanakan oleh mereka itu dibangkang atau dibantah, ya, seperti itu. Ada juga beberapa kelompok dari mereka yang menyatakan keluar saja, saya tidak mau melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Nabi. Kemudian orang itu meninggalkan Islam dan kembali lagi menganut kepada tradisi mereka yang sebelumnya, menyembah berhala atau yang lainnya, ya. Di antara orang-orang yang keluar atau yang membangkang atau yang bahkan ada yang mengaku sebagai nabi palsu, di antaranya yang pertama ada Aswad al-Ansi. Nah, Aswad al-Ansi ini merupakan salah satu ketua pemimpin daripada suku Badui di Yaman. Kemudian yang kedua ada Musailamah al-Kadzab. Nah, kita sudah tidak asing lagi ya mendengar kata Musailamah al-Kadzab ini. Beliau adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi penerus daripada Nabi Muhammad alias nabi palsu. Musailamah al-Kadzab ini mengajak perang ya, karena beliau ingin menjadi seorang nabi, mengajak perang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Musailamah al-Kadzab ini mengirim 40.000 pasukan perang. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah, yaitu pada awalnya keadaan saat perang umat Islam itu sudah mulai terdesak karena kekuatan umat Islam dibandingkan dengan Musailamah al-Kadzab itu bukan dikatakan lemah ya, tapi kurang gitu. Namun pada akhirnya datang pasukan dari golongan Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid membantu hingga akhirnya posisinya menjadi terbalik. Musailamah al-Kadzab akhirnya pasukannya berhasil dikalahkan oleh pasukan Islam. Di pasukan Musailamah itu meninggalnya sekitar 10.000 orang, puluhan orang lainnya puluhan ribu ya, itu kan 10.000. Orang murtad itu pada mati terbunuh. Kemudian di kaum muslimin juga banyak yang gugur, termasuk di dalamnya adalah banyak sekali para penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur dalam berperang melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Yang ketiga adalah Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Nah, Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi ini menganggap bahwa dirinya itu adalah nabi juga. Beliau juga menganggap sebagai nabi palsu. Pengikutnya berasal dari Bani As'ad, Bani Ghatafan, dan Bani Amir. Abu Bakar As-Siddiq juga mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid di pertempuran itu di dekat sungai Buzahah ya. Pasukan muslim alhamdulillah memenangkan pertempuran itu dengan pasukan Tulaihah bin Walid. Akhirnya golongan itu ya sudah berhenti saja ya. Kenapa sih mereka itu menginginkan sebagai nabi gitu? Karena yang pertama mereka itu iri terhadap perkembangan kota Madinah, yang selama ini perkembangan kota Madinah itu sangat pesat ya, perkembangannya sangat pesat ketika dipimpin oleh umat Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fanatisme dan rasa kesukaan dan sifat paternalistik, yaitu tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya. Jadi kenapa sih orang-orang pada pro kepada Musailamah al-Kadzab atau pro kepada Tulaiha bin Khuwailid? Karena orang-orang di dalamnya itu takut ya, tunduk kepada mereka itu. Yang ketiga, takut kedudukannya hilang karena Islam membawa perubahan yang sangat pesat di bidang politik, di bidang sosial, di bidang budaya, dan juga di bidang agama. Kemudian banyak umat Islam yang masuk banyak orang Arab yang masuk ke dalam agama Islam itu karena pertimbangan politik. Kemudian yang kelima, mereka yang keluar daripada Islam itu adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam, kemudian Nabi wafat, kemudian tidak ada lagi orang-orang yang mengarahkan, sehingga mereka belum terlalu menghayati. Prestasi yang kedua adalah melakukan kodifikasi Al-Quran. Jadi Abu Bakar di masa pemerintahannya itu mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Atas dasar apa? Jadi awalnya Umar bin Khattab itu berbicara kepada Abu Bakar bahwa kita umat Islam itu sudah kehilangan banyak penghafal ya. Apalagi waktu kemarin saat melakukan peperangan melawan para pembangkang itu 70 orang mati ya, 70 orang mati syahid karena melakukan peperangan. Dan di antara orang-orang itu yang 70 orang itu adalah hafidh, mereka itu para penghafal Al-Quran.
Jadi di sini Umar bin Khattab itu merasa khawatir kalau nanti pada akhirnya Al-Quran itu akan hilang, Al-Quran itu tidak bisa dibaca lagi. Karena kan pada zaman itu belum ada Al-Quran dalam bentuk tulisan. Jadi setiap datang turunnya Al-Quran itu langsung dihafal oleh para penghafal, dan setiap ayat-ayatnya itu masih berserakan, belum berbentuk mushaf seperti sekarang ini ya. Kemudian Umar bin Khattab itu berbicara kepada Abu Bakar, tapi awalnya Abu Bakar tidak menerima. Setelah melakukan negosiasi, kemudian penjelasan-penjelasan tentang dampak-dampaknya ke depannya seperti apa, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun menerima saran daripada Umar bin Khattab ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq itu langsung mengutus Zaid bin Sabit sebagai pemimpin daripada pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran itu. Setelah adanya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf pun disimpan di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar. Nah, kemudian prestasi yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan perluasan wilayah yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ke Syria, dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Kemudian sempat tertunda karena Nabi Muhammad SAW kan pada saat itu masih berduka. Pada masa Abu Bakar ini, pasukan yang tadinya menyebarluaskan ke Syria itu kemudian digerakkan lagi ya, bergerak dari negeri Qudo'ah memasuki kota Abil. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun merencanakan lagi adanya penyebaran ya ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium. Beliau juga sampai mengirimkan 2 orang panglima besar, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya yang ada di daerah itu seperti Anbar, Daumatul Jandal, dan Al-Fars, seperti itu ya. Alhamdulillah, pasukan daripada Abu Bakar As-Siddiq ini berhasil menguasai Kekaisaran Bizantium, dan ini menjadi latar belakang utama runtuhnya Kekaisaran Bizantium tersebut. Akhirnya umat Islam pun mampu menyebar dengan sangat luas, mulai dari Syria sampai ke Kekaisaran Bizantium tersebut ya. Video ibu hanya sampai sini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir mengenai tentang Khulafaur Rasyidin, dan profilnya baru Abu Bakar As-Siddiq saja. Untuk profil Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib kita akan bahas di minggu selanjutnya di video yang akan datang. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.